Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. Yang kedua, selama hidupnya manusia mengalami beberapa masa. Dan yang terakhir, ada juga kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Bekal hidup manusia. Yang pertama, ada potensi jasmani, potensi akal, dan potensi roh. Potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua, ada potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi atau sebagai hal. Yang ketiga, ada potensi roh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Penyakit menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu penyakit jasmani dan penyakit hati. Penyakit hati dibagi lagi menjadi dua, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit jasmani. Penyakit jasmani ialah penyakit badan, penyakit yang tampak dan dapat kita rasakan. Penyakit jasmani ini dapat disembuhkan oleh dokter dan mudah dideteksi dengan bantuan medis. Penyakit hati. Penyakit hati atau rohani ialah sifat dan sikap buruk dan merusak rohani yang akan mengganggu kebahagiaan manusia, merintanginya untuk memperoleh keridhaan Allah dan mendorongnya untuk berbuat buruk dan merusak. Karena itulah penyakit ini sangat berbahaya bagi manusia. Penyakit syubhat. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya. Penyakit syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat atau penyakit mengikuti syahwat adalah mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Obat segala penyakit. Doa adalah obat. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa adalah senjata orang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib. Doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Al-Quran adalah obat segala penyakit. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Anjuran berobat jika sakit. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu oleh Nasai dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itulah berobatlah kamu. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah. Hukum berobat.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu memiliki metode yang cukup baik dalam mempertemukan beberapa pendapat. Beliau merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Yang ketiga, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Hukum berobat dengan barang haram. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram. Dalam kitab Tibun Nabawi karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu dan jangan kamu gunakan barang yang haram." Dasar larangan. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dari Wa'il bin Hajar al-Hadrami bahwa Tariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi SAW tentang tuak yang dijadikannya obat. Maka Nabi SAW bersabda, "Itu bukanlah obat, tetapi penyakit." Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu." Hadis ini juga disebutkan oleh Bukhari dan Ibnu Mas'ud. Bahan-bahan yang dilarang. A. Bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, seperti najis, tuak, atau alkohol. B. Bahan yang dilarang secara khusus seperti panas dan racun. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api. Akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai." Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Ruqyah adalah penyembuhan suatu penyakit dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Diterima dari Auf bin Malik katanya, "Di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra, lalu kami tanyakan, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini?' Ujar Nabi, 'Coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan.'" Menurut Syafi'i, mengenai mantra ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui jelas dasar syariatnya. Ruqyah. Ruqyah dibagi menjadi dua, yaitu ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah yaitu ruqyah yang benar menurut syariat Islam, diantaranya dengan cara membacakan Al-Quran. Sedangkan ruqyah syirkiyah yaitu yang biasa dipraktikkan para dukun. Pengobatan Islam. Dalam pengobatan Islam, yang pertama harus sesuai tuntunan syariah yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya.
Dan yang ketiga, tidak menggunakan barang-barang yang dilarang atau diharamkan. Bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran. Bahan-bahan tersebut adalah kurma, madu, tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang.